Recording in progress. Oke, selamat siang semuanya. Soti Hotu. Halo, halo. Soti Hotu. Soti Hotu. Oke, sudah terawali dengan salam dan sekarang akan cek terlebih dahulu untuk kehadiran kalian ini apakah sudah komplit atau belum nih. Kayaknya sih kalau dari segi jumlah 13. Berarti baru 12 yang join. Nah, kemungkinan yang lain kemanakah? Nanti bantu share ya untuk infonya ya. Cek dulu listnya untuk daftar hadirnya. Alden? Oke, siap. Alicia? Halo, Sir. Hadir. Oke, thank you Alicia. Andrew? Hadir, Sir. Oke, Kelly? Hadir, Sir. Calvin? Cek Calvin. Sudah join kah Calvin? Belum? Calvin sudah join kah? Mungkin yang tahu kabarnya Calvin bisa info ke saya. Apakah ada trouble internet atau yang lainnya? Oke. Derry? Cek Derry. Belum ada kabar juga. Oke, thank you. Andy, halo Andy. Andy juga belum ada. Kita tunggu sambil nunggu konfirmasinya. Apakah ada keperluan atau gangguan koneksi internet? Terus Iren? Ya, Sir. Oke. Halo Cecang. Hadir, Sir. Hadir, mantap jiwa. Halo Angel. Hadir, Sir. Oke. Box TV-nya kemana Angel? Lagi nggak pakai. Oh, lagi nggak pakai. Saya minggu kemarin background-nya pakai box TV ya. Kirain kamu hari ini mau pakai background-nya layar tancap atau bioskop gitu. Jadi lebih gede. Enggak ya? Oke. Thank you Angel. Halo Jason. Jesslyn Emmanuel. Oh iya, lupa. Jesslyn Emmanuel kemarin memang sudah izin ya. Ada keperluan. Jadi hari ini tidak bisa join di kelas. Halo Ken. Hadir, Sir. Halo, Sir. Oh iya, mantap Ken. Thank you. Halo Mita. Halo, Sir. Oke, Mita sudah makan? Belum sih, Sir. Aduh, mau nganterin tapi kayaknya kalau secara virtual nggak bikin kenyang. Jadi sabar sebentar ya nak ya. Dan semuanya kalau memang ya ada yang belum makan. Halo Regan. Cek Regan. Halo, Sir. Oke, tetap semangat ya Regan ya. Iya, Sir. Ya. Halo Stanley Arya Putra. Halo, Sir. Woi, masih semangat Stanley? Masih dong, Sir. Oh, harus. Halo Willy Winardi. Cek Willy, suaranya mana? Sir. Wih, suaranya merdu loh. Willy ini kayaknya jangan-jangan bukan penyanyi ya? Bukan. Sir. Oh, bukan. Oke, jangan bingung Will. Ntar bingung. Sir itu banyak bercanda kalau ngobrolnya emang biar nggak terlalu ini. Oh, selamat datang Andy. Mungkin tadi ada gangguan atau trouble koneksi internet ya. Jadi agak late join-nya. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Terus ini kalau terlihat layar kalian, beberapa memang sudah on cam ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 yang off cam. Apakah bisa dikonfirmasi ke Sir kenapa off cam? Regan? Cek Regan? Ya, Sir. Saya izin tidak nyalain kamera karena koneksi kamera tidak stabil. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngikutin dan disimak ya, nak ya. Oke, Yes, Stanley? Sir. Stanley? Halo, Ya, Stanley. Sir. Saya juga izin tidak menyalakan kamera. Kenapa, Stanley? Itu koneksi internet. Oh iya, kalau dari suara yang tertangkap di sini memang agak putus-putus sih, Stanley. Mudah-mudahan ini nggak mengurangi semangat Stanley ya. Oke, oh Andy katanya, oh iya ya memang jamnya makan kita ya. Aduh, mohon maaf Sir tadi juga agak buru-buru karena habis sholat Jumat harus segera diisi perutnya. Nanti Sir ngajar begini belum makan juga malah nggak fokus juga ya. Tapi salut buat kalian yang belum makan tapi tetap semangat. Willy kenapa? Oh Willy tadi udah sertanya belum? Sudah ya Will ya?
Oke, kayaknya sudah sertanya semuanya. Jadi ada beberapa yang nggak hadir hari ini, mungkin karena koneksi internet dan memang sudah ada yang izin. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, tadi sudah terbuka dengan salam dan saya sudah cek kehadiran kalian. Eh, Tradisi di kelas kita biasanya untuk membangkitkan semangat itu kita selalu ada ice breaking dulu, betul nggak? Yang kadang sermus nanya sesuatu lah, apalah yang tujuannya kan yang penting kalian happy, motivasinya hidup, dan di pertemuan sebelumnya, Sir itu udah nantang kalian. Jangan dari sermus terus dong ice breakingnya gitu kan. Dan salutnya di antara kalian ada yang menyanggupi untuk handle dan lead ice breakingnya. Siapa dia? Ya, ini salah satu teman dari kalian yang akan handle ice breaking ya. Kita sambut inilah Kelly. Halo Kelly. Are you ready nak? Halo, Sir. Ya, Oke. saya Yes, share sir. screen PPT saya. Oke. Ya, kita akan menunggu Kelly persiapan untuk share screen ice breaking-nya. Oke, Apa nih permainannya Kelly namanya? Silahkan dipimpin. jadi karena minggu kemarin itu kan sudah pernah kuisis, jadi saya mungkin mau coba game yang baru. Ini ada game tebak lirik. Jadi rules-nya simple aja. Nanti saya akan menampilkan beberapa cuplikan lirik di slide dan teman-teman semua bisa chat di Zoom nama lagunya dan juga nama penyanyinya. Jadi saya pastikan ini soalnya gampang-gampang karena saya cari di Google lagu-lagu yang paling terkenal. Mungkin Sermus juga bisa mencoba untuk menjawab ya. Iya. Cuman sebelum di start mulai Kelly, Ya, genrenya apakah ini termasuk dunia Sur gitu kan? Kalau lagu-lagu Korea Barat mungkin Sur nggak? bukan. Dunia kalian. Kebanyakan ini lagu Indonesia, ada juga lagu nasional juga ada. Dan Lagu juga baratnya. lagu, ya seperti itu. Oke, mantap nasionalisme kalian. Lanjut. Oke, jadi lagu yang pertama itu ini. Kalau misalkan kalian tahu, kalian bisa langsung chat di Zoom. Oh, Mita sudah jawab itu katanya lantas. Judulnya lantas ya. Ya, ada yang bisa jawab lagi nggak? Siapa tahu tebakan kita salah kan? Oh iya iya, yang lain. Iya. Terus terang saya nggak bisa nih. Coba Sir ikut jawab deh. Hmm, Oke, karena sepertinya pada nggak tahu, jadi kita reveal saya jawabannya. Jawabannya itu, kenapa nggak mau? Sebentar ya. Sepertinya kenapa ada nih? kendala. Aduh. Mm-mm. Ya, jawabannya adalah Lantas by Juicy Lucy. Kayaknya Ibu Mita ini sangat tertarik dengan dunia permusikan ya. Boleh dinyanyikan nggak, Ibu Mita? Ayo Mit, enggak. sedikit, Ya mau. sedikit aja misalkan nah gitu doang boleh kok Mit. Oke, Mita malu-malu kali-kali ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja ke Bentar, sebelum dilanjut mungkin Kelly bisa nyanyiin dikit. kok saya jadi. Mungkin Hermus bisa improvisasi nggak, Sir? Kalau misalnya tahu Saya nih. nggak tahu lagunya gimana tuh, lirik Oh, apa. oke. Ya lanjut. Kita lanjut ke lirik selanjutnya. Ini juga lagu Indonesia yang cukup terkenal. Nah, coba bisa ditebak semuanya. Duh, lagu-lagu baru semua ya. Ini saya carinya lagu-lagu lagu terkenal di Google loh, Sir. Betul. Oke, jadi Ibu Iren ini kayaknya juga jago nyanyi nih kayaknya nih ya. Iya Oke, ini. kita reveal jawabannya. Iya betul, namanya Pura-Pura Lupa by Mahen. Oh. Ya oke, lanjut ke selanjutnya. Ini lagu TikTok pasti semua tahu lah ya. Oh.
Mana nih yang lain yuk, tebak yuk. Kalian gimana Serah- sih, masa kalian nggak tahu lagu ini? Eh, apa ini ya? Ini kali ya. Woi, Iya, minta lagi. betul. Jadi lagunya ini judulnya Happier by Olivia Rodrigo. Oh, bukan. Bukan ya. Seru masih suka ngaco nih. Yuk lanjut. Santai. Oke, jadi ini selanjutnya Sermus pasti tahu nih lagu ini nih. Yang mana? Wah, kalau kalian nggak tahu, ini parah banget. Bentar, bentar. Rasa nasionalismenya di mana? Good, good, good. Sudi tetap berusaha, jujur adalah tak usaha, banyak bicara, terus kerja keras. Oh iya, 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 iya. Wah, kalian jauh lebih lebih nasionalis ketimbang Mister loh. Sudi tetap Waduh, berusaha, gitu ya? merdu Ju- sekali ya saya. Mantap. Nah, oke, jadi selanjutnya ada ya Bangun Pemudi-Pemuda by Alfred Simanjuntak. Selanjutnya ini juga lagu yang lumayan terkenal. Masa kalian nggak bisa tebak? Here's Who's Perfect. Siapa? Jesslyn Angel. Wah, Jason Angel ini kayaknya sering dengerin lagu nih. Oh, Oke, jadi iya, jawabannya oke. iya benar. Here's Your Perfect. Oke, selanjutnya ada ini lagu Indonesia. Masa Sir nggak tahu Sir lagu ini? Masa sih? Ya ini terkenal banget loh Sir. Dan pamit ketika, aduh, aku teruji nih. Dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Wah, apa ini ya? Kukira kau kira rumah. Iren jawab. Ya Betul. jawabannya itu Kukira Kau Rumah by Amit Gala. Selanjutnya ada ini nih lagu yang nasionalisnya. Ya Oh, gitu. sangat Ser tahu nih kalau ini. Apa Sir? Boleh Ini yang dijawab nyanyi dong. identik dengan warna kan ya? Kok malah grupnya sih? Sir itu dong ke everyone dong, jangan ke saya doang biar yang lain juga bisa. Astagfirullah ya, sorry. Tapi udah diwakili Andrew kok. Oke, jadi jawabannya benar Bendera by Coklat. Wih, Ini lagu terakhir ya, lagu terakhir. terakhir. Oh, judulnya terakhir, Aduh, bukan? coba ada yang bisa nggak? Ini lagu yang cukup klasik tapi belakangan ini ngetren lagi. Teori siklus, Sir. Teori siklus. Wis, langsung masuk materi loh. No one compares you stand alone. Take what I own. Wah, angkat tangan Ser. Lagu Indo yang pop aja Ser. Kelagapan no. Wih, Mita ini Wih, selalu. gila. Nih, Jasmine Wih. Angelica sama Panamita ini sering dengerin lagu banget nih kayaknya nih. Ya, Iya, jadi kayaknya. jawabannya itu Love You Like a Love Song by Selena Gomez. Oke, Wih. sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke materi. Thank you. Oke, thank you Kelly, luar biasa membuka wawasan kita tentang dunia musik juga dan memberikan kita motivasi tersendiri lebih fresh, bisa lebih fokus lagi untuk mengikuti materi. Thank you sekali lagi buat Kelly dan kalian semuanya. Oke, baiklah kita ke materi anak ya. Cukup untuk ice breaking-nya. Sebelum kita bahas tentang materi hari ini tentang teori-teori perubahan sosial. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hakikat perubahan sosial. Ada yang masih ingatkah pengertian perubahan sosial yang sudah kita bahas minggu lalu?
Satu orang mungkin untuk cek bantu review materi sebelumnya. Perubahan sosial adalah yuk. Apakah Sir harus menembak nama ini? Coba Sir ke Ken, masih ingat nggak Ken? Perubahan sosial artinya apa Ken menurut kamu Ken? Halo, Sir. Perubahan sosial? Perubahan Nah, sosial ya, Sir. Perubahan sosial adalah? Saya lupa ingat sih, Sir. Tapi mungkin Mm-mm. saya jawab menurut logika saya aja, Sir. Siap. Perubahan sosial itu mungkin pergerakan suatu masyarakat untuk Mm-mm. mengubah kebiasaan atau eh, mengubah kebiasaan mereka. Begitu mungkin. Oh, oke. Laju perubahan masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan mereka, boleh. Itu juga termasuk perubahan sosial. Thank you, Ken. Menurut Ken tadi seperti itu. Coba Sir minta satu lagi pendapatnya. Angel, perubahan sosial adalah? Oke, Sir. Perubahan Oke. sosial itu suatu apa ya? Suatu 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 proses di mana terjadi perubahan. Suatu proses di mana terjadi perubahan. Ya, apa yang berubah biasanya di masyarakat? Sistem sosial. Sosial, strukturnya, tatanan di masyarakatnya, yang menyangkut metode, variasi, modifikasi cara hidup di masyarakat. Oke, thank you, Jesslyn dan Ken. Mungkin cukup dua ya. Itu tadi untuk review materi sebelumnya mengenai pengertian perubahan sosial. Mudah-mudahan itu selalu diingat ya, Nak, ya. Karena akan selalu berkaitan dengan materi yang akan terus kita pelajari. Sebagaimana hari ini kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Oke, izin untuk share screen dulu. Sudah tampakkah slide-nya? Sudah, Sir. Ya. Bentar. Nah, di materi ini, di teori-teori perubahan sosial ini, saya berharap sekali bahwa setelah mempelajari kegiatan tersebut melalui discovery learning, nanti kalian dapat mendeskripsikan teori perubahan sosial dan menganalisis serta mengkaitkan perubahan sosial dengan teori yang ada secara tepat. Terus yang kedua, saya juga berharap bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang teori perubahan sosial, serta contoh perubahan sosial yang relevan dengan teori tersebut dengan baik dan sistematis. Oke, lanjut. Nah, kalau ngomong-ngomong soal teori nih, kita lepaskan dulu tuh perubahan sosial. Emangnya teori itu apa sih? Yang dimaksud dengan teori itu apa? Pasti kalian sering dengar istilah teori. Nah, terus sekarang tanya nih, teori itu apa artinya? Ah, kamu mah bisanya teori doang, prakteknya nggak bisa. Begitu kan sering kan ya? Boleh dicari nih di Mbah Google, coba cek. Teori itu apa? Kalau sudah ketemu, dari Google bisa di share ke sini, pengertian teori. Alicia mungkin, Andy mungkin, Alden mungkin.
Willy mungkin, Regan mungkin, dan yang lain? Oke, coba Sir. Langsung tembak nama nih. Suka Sir kalau suruhnya langsung nyebut nama ini. Andy. Cek Ya, Andy. Sir. Halo. Uh, uh, sudah coba cari pengertian teori di internet? Iya, Sir. Apa itu teori? Apa itu teori? Di internet ini ada tulisan teori evolusi, Sir. Oh, ya itu salah satu teori. Tapi kalau pengertian secara umum teori itu apa? Teori Mm-mm. teori Ter- di Wikipedia mm-mm. adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Waduh, panjang ya. Terus terang kalau suruh mengulang mungkin juga nggak tahu tuh Andy ya. Tapi singkatnya kalau dari apa yang Andy temukan tadi, teori itu hubungan antar variabel untuk mengungkapkan fenomena dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara sederhana, sebagaimana apa yang sudah terbaca di beberapa referensi, teori itu adalah suatu kegiatan membangun ide atau gagasan atau pemikiran untuk dapat menjelaskan suatu fenomena atau gejala. Saya ulangi, membangun ide, gagasan, pemikiran untuk dapat menjelaskan suatu peristiwa, suatu fenomena, itulah yang namanya teori. Dengan kata lain, teori itu adalah ikhtisar atau ringkesan dari sebuah peristiwa atau fenomena. Loh, kok bisa begitu, Sir? Contohnya begini, fenomenanya adalah, peristiwanya adalah, Sir melemparkan pulpen ini ke atas. Apa yang terjadi dengan pulpen tersebut? Saya ulangi, Sir lemparin pulpen ini ke atas. Apa yang terjadi dengan pulpen ini? Alicia? Alis? Jatuh. Jatuh, oke, thank you. Lagi, satu lagi. Sir melambungkan bola nih ke atas. Apa yang terjadi dengan bola itu, Regan? Bisa juga kena kepala orang. Bisa juga kena kepala orang dan pasti turun jatuh ke bawah kan ya? Iya, Sir. Iya. Nah, dua peristiwa tadi, dua fenomena tadi itu dapat diringkas penjelasannya dengan menggunakan sebuah teori. Teorinya apa? Gravitasi bumi. Teori gravitasi bumi. Dengan adanya teori gravitasi, maka fenomena apapun tadi yang berkaitan dengan benda ketika dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah, itu menunjukkan bahwa itu loh gunanya sebuah teori untuk menjawab, untuk memberikan ringkasan, untuk memberikan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa atau gejala. Sampai di sini ngerti? Pengertian teori? Mudah-mudahan mengerti ya. Oke, begitupun dengan perubahan sosial. Terjadi perubahan A, B, C, sampai Z. Kita bingung nih, kok banyak banget fenomenanya. Maka untuk bisa memberikan gambaran secara sederhana, tetapi sistematis, maka digunakanlah teori perubahan sosial. Terus ada apa aja sih teori-teori perubahan sosial? Oke, serahkan coba putarkan video. Ada apa aja sih teori-teori perubahan sosial itu? Hmm, mudah-mudahan bisa, karena biasanya selalu kesulitan memutarkan video. Silakan tonton video ini dengan seksama karena penjelasan dari video ini berkaitan dengan teori-teori perubahan sosial. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan sosial.
Iya, selalu loading seperti ini kalau Sir mau menampilkan video. Pak Namita, koneksi internetmu di rumah apakah bagus, Nak? Lumayan sih. Lumayan ya. Bisa bantu Sir untuk share video ini yang di Google Classroom itu? Materi ini Bisa saya coba. video Ya, saya coba sebelumnya ya. yang membicarakan mengenai hakikat perubahan sosial. Linknya dapat teman. Sir stop dulu ya. Tonton ya. Nah, teman-teman, setidaknya ada 4 teori dari perubahan sosial yang akan kita pelajari kali ini. Teori siklus tubuh, teori perkembangan, teori gerakan sosial, dan teori modernisasi. Apakah udah terlihat? Ya, Halo udah. teman-teman, kali ini Oke. kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan sosial. Materi ini adalah materi lanjutan dari video saya sebelumnya yang membicarakan mengenai hakikat perubahan sosial. Linknya dapat kamu lihat di atas ini. Jangan lupa ditonton ya. Nah, teman-teman, setidaknya ada 4 teori dari perubahan sosial yang akan kita pelajari kali ini. Teori siklus, teori perkembangan, teori gerakan sosial, dan teori modernisasi. Yuk, kita bahas satu persatu. Teori siklus. Teori ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang terjadi berulang-ulang, tidak direncanakan, tidak tampak batas antara pola hidup primitif, tradisional, modern, dan perubahannya menyerupai spiral. Misalnya, perubahan model berpakaian yang terus-menerus berulang seiring dengan waktu. Misalnya tren celana jeans yang robek-robek yang merupakan pengulangan dari era tahun 90-an. Pitirim Asorokin, seorang sosiolog Rusia, berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar terus-menerus tanpa akhir. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah 1. Kebudayaan ideasional yang didasari oleh perasaan dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau supernatural. Kedua, kebudayaan idealistis yang berisi kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas berdasarkan fakta yang kemudian bergabung untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Dan yang ketiga, kebudayaan indrawi yang merupakan tolak ukur dari kebudayaan dan tujuan hidup. Teori perkembangan atau linier. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori perkembangan dibagi menjadi 2, yaitu teori evolusi dan revolusi. Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari primitif, tradisional, dan menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. 3 tahap perkembangan masyarakat menurut teori evolusi yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah 1. Tahap teologis. Adalah tahap di mana masyarakat diarahkan oleh nilai-nilai supernatural atau adikodrati. Kedua, tahap metafisik. Merupakan tahap peralihan dari kepercayaan terhadap hal-hal yang supernatural menuju prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya. Dan yang ketiga, tahap positifis. Yaitu tahap di mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Auguste Comte, seorang sosiolog asal Inggris, Herbert Spencer, menyatakan bahwa tahap perkembangan masyarakat itu ada 4, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, masyarakat yang lebih kompleks, dan peradaban. Sedangkan Emil Durkheim menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Kemudian berikutnya teori gerakan sosial. Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Beberapa komponen dari gerakan sosial menurut Somka adalah 1. Adanya kelompok orang yang bertindak bersama-sama. 2. Kreativitasnya tersebar tetapi derajatnya lebih rendah daripada organisasi formal. Ketiga, adanya tujuan bersama. Keempat, tindakannya memiliki derajat spontanitas yang tinggi.
Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Teori modernisasi. Teori ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Davis Lerner menyatakan bahwa modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial sehingga negara yang kurang berkembang perlu menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju. Teori modernisasi membuat ukuran-ukuran kemajuan suatu negara dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan juga sistem politik demokrasi. Nah teman-teman, melalui pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa manusia selalu mengalami perubahan sosial di dalam kehidupannya. Setiap perubahan ini memiliki ciri khas dan bentuknya masing-masing yang pastinya sangat menarik untuk dipelajari. Jangan pernah jemu untuk mempelajari sosiologi teman-teman, karena melalui sosiologi kita semua dapat belajar mengenai kehidupan masyarakat di mana kita menjadi salah satu bagian di dalamnya. Udah ngomongnya wah pasti ke mute ya. Sekalinya dibuka mic-nya langsung iklan lewat motor no. Serunya belajar di sini tuh begitu. Ada iklannya. Kayak tadi pagi ngajar itu ada iklan roti, ada iklan tukang bubur ayam, ada iklan sayur. Makanya bingung itu. Mereka pasang iklan di Zoom kita itu bayar apa enggak ya? Oke, lupakan iklannya. Nah, dari penjelasan video tadi terkait dengan teori-teori perubahan sosial, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pasti tidak ada. Oke lah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sebagaimana yang sudah tuliskan instruksi di Google Classroom, bahwa minta kalian untuk diskusi kelompok, nama-nama kelompoknya sudah tuliskan di situ, terus tema di tiap kelompoknya juga sudah bagi. Nah, nanti silahkan kalian diskusi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing di breakout room yang sudah disediakan dengan ketentuan, mohon untuk aktif dalam kegiatan diskusi itu, karena itu menjadi salah satu penilaian ya. Aktif di kegiatan diskusi, memberikan ide, memberikan gagasan, pembagian peran, kekompakan. Nah, itu beberapa indikator yang akan nilai dalam proses diskusi kalian. Sir, kita mendiskusikan apa? Tolong diskusikan apa sih inti di teori tersebut sesuai dengan tema kalian. Inti teorinya apa dan contoh perubahan sosialnya apa yang sesuai dengan teori tersebut. Waktu diskusinya kurang lebih adalah 10 menit. Tapi seandainya 5 menit atau 6 menit nanti kalian sudah selesai, ya boleh langsung kita mulai untuk presentasinya. Untuk instruksi kegiatan diskusi kelompok, apakah ada ingin yang ditanyakan? Cukup? Cukup, oke. Yang kelompok 1 kemarin siapa aja? Di Google Classroom? Yo, cek nih, yang kelompok 1 kemarin siapa aja? Halo, halo? Di kelompok 1 ada Kelly, Alicia, ya betul, Kelly, Alicia, Alden, Andy. Silakan langsung ke breakout room 1. Coba dicek apakah sudah ada. Tema kamu adalah teori siklus, silakan diskusikan apa inti teorinya. Contohnya apa? Kelompok 2, teori perkembangan sudah? Oke. Jaslyn Angel, Andrew Calvin, Jennifer Chang. Silakan langsung ke breakout room. Kelompok 3, teori gerakan sosial. Irene Ken Stanley Willy. Silakan ke breakout room. Dan kelompok keempat, ini ada Panamita, Reganderi, Jaslyn Emma. Silakan ke breakout room 4. Saya akan lihat di sana.
mungkin nggak usah ya Pak Mus, karena nanti mengganggu anak-anaknya dengan prosesnya. Oke. Ya, Kalau tinggalin ya Pak. silakan Pak. Ya, silahkan dimulai diskusinya. Kami sudah selesai diskusi, Sir. Boleh cek untuk PPT-nya, Kelly? Wes, mantap. Oke. Siap. Oke, start keliling ke kelompok lainnya dulu. Oke, silakan proses diskusinya seperti apa? Sir, kita udah diskusi di grup sebelum Sudah. ini. Oh, sebelumnya memang sudah disiapkan ya? Iya, Sir. Oke. Boleh lihat hasil diskusi kalian seperti apa? Sebentar ya, di-share dulu. Mm-mm. Oke. Teori perkembangan. Tentang teori perkembangan. Kenapa dipilih gambar tadi orang ngasih ikan terus ganti aplikasi itu? Kenapa pilih itu? Oh, yang ini, ngasih ikan. Ini kan contoh perubahan sosial yang sesuai dengan teori perkembangan. Menurut saya ini berubah banget ya dari cara manusia membeli sesuatu atau melakukan transaksi. Kan dulu mulainya dari barter kan, Misalnya saya kasih ikan, orang yang lain kasih saya ayam, tapi cara ini nggak efektif. Akhirnya diganti dengan uang kertas. Di uang kertas ini ada nilainya. Misalnya 10.000 bisa beli apa. Lalu dilanjutkan dengan GoPay. Ini lebih gampang banget. GoPay sana tinggal scan barcode, itu jauh lebih gampang daripada bawa uang banyak-banyak segepok gitu. Ya, thank you Angel. Nanti selengkapnya dipresentasikan ya. Share ke kelompok satunya lagi. Halo? Boleh on cam? Ya. Apakah proses diskusinya sudah oke? Udah, Mister. Sudah ya, karena memang juga sudah di-prepare gitu ya. Boleh lihat, share screen-nya sebentar?
Udah Hmm, kelihatan belum, Sir? udah, teori gerakan sosial ya. Oke. Ya, contohnya kayak apa? Kalian membuatnya? Oke, bagus. Luar biasa. Oke. Nanti langsung boleh kembali ke main room ya, ke yang Oke, room oke. sosiologi. Oke. Halo, proses diskusinya sudah sejauh mana, Mita dan Regan berdua doang ini? Ya, lagi proses bikin PPT-nya lagi perbaikin juga. Oh, lagi perbaikan juga ya. Iya, Sir. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti habis ini langsung kembali ke main room ya. Bisa. Oke, siap. Thank you. Ya, Alden, Alicia, Andy, Kelly, boleh kembali ke main room. Oke. Ya, halo, Ken dan yang lain-lain, silahkan kembali ke main room sosiologi. Ke room sosiologi, silahkan. Ya, oke, thank you. Kembali lagi ke room sosiologinya. Tadi sudah pantau untuk diskusi kelompoknya dan ternyata memang tugas ini yang sudah berikan di pertemuan sebelumnya kalian gercep untuk nyicil, untuk mulai mengerjakan sehingga tadi terlihat kalian berusaha untuk penyempurnaan di PPT-nya ya. Oke, yuk nyalakan kameranya. Kita mulai presentasinya ya. Oke, karena ada keterbatasan waktu berarti presentasi satu kelompoknya adalah 5 menit. Itu sudah termasuk sesi tanya jawab. Berarti usahakan presentasinya secara singkat dan sistematis saja ya. Oke, langsung saja kita persilahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk memulai presentasi. Silakan share screen PPT hasil kerja kelompok kalian. Oke. 5 menit. Oh, belum. Ya. Alden, Alicia, Kelly, Andy sudah siap? Sudah? Apa udah kelihatan, Prof? Oh, sudah kelihatan. Oke. 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang teman-teman dan saudara muslimin. Di hari ini kita akan mempresentasikan tentang teori siklus sosiologi. Saya dan teman-teman saya ada Alicia, Kelly, dan Andy, dan saya Alden akan mempresentasikan tentang teori siklus. Apa itu teori siklus? Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar
menurut pola melingkar. Menurut Ibnu Khaldun, teori siklus adalah visualisasi terhadap perjalanan manusia dari awal sampai akhir, yang artinya dari awal masa hidup hingga masa akhir hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh nyata dari teori siklus. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan definisi sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa teori siklus ini berkaitan dengan tindakan manusia dalam melakukan pembangunan, meningkatkan perekonomian, dan juga memajukan teknologi-teknologi. Aplikasi nyata teori siklus adalah penciptaan teknologi-teknologi dan munculnya konsep digitalisasi. Yang kedua adalah perkembangan masa prasejarah. Ratusan tahun yang lalu, kehidupan manusia masihlah sangat primitif, di mana manusia purba hidup dengan cara berburu dan berpindah tempat atau nomaden demi bertahan hidup. Tetapi akibat perkembangan zaman, manusia mulai bisa menetap dalam jangka waktu yang panjang dan tidak lagi melakukan perburuan sebagai sumber mata pencaharian. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Contoh ini merujuk pada perubahan kebutuhan manusia disebabkan oleh perubahan zaman dan keinginan untuk mengubah gaya hidup. Contoh yang paling simpel adalah terkait perkembangan dalam segi berbisnis atau berjualan dari yang offline atau tradisional ke online. Oke, sudah Kelly dan yang lain? Masih ada. Masih ada, ya. Andy? Andy? Biasa. Bagian kamu? Yang mode atau fashion itu? Oke, mungkin karena Andy-nya lagi tidak bisa menjelaskan, saya lanjutkan saja. Jadi contoh yang kedua adalah contoh teori siklus di kehidupan sehari-hari. Mode atau fashion yang tren di masa lalu seringkali kembali populer pada masa sekarang. Contohnya adalah celana boyfriend jeans atau celana cut bra yang dulunya pernah trending dan sekarang trending lagi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih, Soti Hotu. Betul, close dulu, mantap jiwa. Ya, sesi tanya jawab. Silakan satu kelompok satu pertanyaan untuk kelompok satu. Pertanyaan langsung jawab gitu ya. Waktu masih 1 menit lagi, mungkinkah cukup untuk 3 pertanyaan? Kalau tidak cukup, mungkin bisa 1 pertanyaan saja. Saya mau bertanya. Oke, Willy, silakan. Kelompok 1, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah batasan antara kehidupan tradisional dan kehidupan modern dalam teori siklus seperti apa ya? Tolong dijelaskan. Batasan kehidupan tradisional dengan modern dalam siklus. Oke. Silakan kelompok 1. Oke, Sir. Oh iya, Andy. Ya, jawabannya di dalam pola ini tidak nampak batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Perubahan itu akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap berikutnya. Oh, karena tidak ada akhir yang sempurna itu ya, jadi hanya ngulang gitu ya? Iya, Sir. Oke. Gimana, Willy? Willy gimana? Ya, sudah cukup menjawab. Cukup menjawab ya. Oke, thank you, Willy. Ya, sudah 5 menit lebih malah ini tercatat di SIR. Berarti untuk presentasi kelompok 1 cukup ya. Dan pertanyaan tadi, 1 pertanyaan juga sudah sangat mewakili sekali. Luar biasa bagus. Oke, sekali lagi plus buat kelompok 1. Ya, next. Kelompok 2, silahkan dimulai. Ya, apakah terdengar suaranya? Terdengar. Slideshow-nya juga bagus. Ya, silakan dimulai. 5 menit dari sekarang. Baik. Selamat siang, Mr. Muslimin dan teman-teman, Soti Hotu.
Saya, kelompok saya, Calvin, Jennifer, dan Yaslina akan mempresentasikan tentang teori perkembangan. Oke, karena teman saya Calvin sepertinya berhalangan hadir hari ini, jadi saya akan menggantikan dia berpresentasi. Oke, untuk konsep teori perkembangan, perubahan sosial di masyarakat yang dapat diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Nah, di teori perkembangan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya evolusi dan nama revolusi. Evolusi perubahannya lambat, revolusi perubahannya cepat. Nah, di gambar kanan bawah ini, seperti bisa dilihat grafnya selalu naik. Kenapa naik? Karena perubahan sosial menurut pola linier ini selalu ingin masyarakat menjadi lebih maju, dan lebih maju. Makanya selalu grafiknya naik. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjut ke contoh perubahan sosial yang sesuai dengan teori perkembangan. Nah, seperti yang dapat dilihat, gambar-gambar di atas ini adalah media untuk menulis. Pertama kertas, media ketik, Microsoft Word, Google Docs, bahkan jauh sebelum kertas, di prasejarah manusia menulis di batu, daun lontar, logam, dan lain-lain. Nah, jadi mengapa ada perubahan di media untuk menulis ini? Dengan cara-cara baru untuk menulis, kita bisa memilih media tulis mana yang kita suka dan yang menurut kita lebih mudah. Maka dari itulah media untuk menulis selalu mengalami perubahan dan juga memudahkan manusia memilih media apa yang mereka nyaman untuk gunakan. Nah, dan perubahan media untuk menulis ini cukup lama ya, jadi bisa dikatakan ini termasuk evolusi. Dan juga tidak semua orang dikatakan dapat menggunakan Gdocs atau Microsoft Word, karena mungkin menurut beberapa orang menulis di atas kertas itu lebih gampang, dan mungkin saja mereka merasa sulit dengan adaptasi teknologi baru. Jadi dapat dikatakan ini adalah contoh dari evolusi yang perubahan lambat. Selanjutnya, Andrew. Ada juga contoh perubahan sosial yang berhubungan dengan alat pembayaran. Dulu masyarakat melakukan sistem perdagangan barter, yaitu tukar-menukar barang, dan dulu menggunakan uang. Selanjutnya membayar menggunakan uang kertas, dan berjalannya waktu, teknologi semakin maju. Sekarang banyak yang menggunakan uang elektronik atau uang digital. Perubahan sosial ini merupakan perubahan evolusi atau perubahan lambat. Tujuan adanya perubahan ini agar masyarakat tidak perlu membawa uang kertas jika ingin membayar dan lebih praktis. Nah, contoh yang terakhir adalah teori perkembangan, yaitu pelajaran online dan offline. Ini merupakan salah satu perkembangan yang paling mendadak ya, karena situasi pandemi ini. Jadi murid-murid itu pindah dari belajar di depan kelas, di depan guru, dan menggunakan alat tulis, kertas, dan papan tulis menjadi menggunakan komputer. Nah, mungkin belum terlihat, namun pembelajaran online ini mungkin saja dapat digunakan di masa depan lebih sering lagi daripada sebelumnya, karena hal tersebut memudahkan proses pembelajaran bagi murid-murid juga. Ya, oke, 1 menit lagi. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Yuk, silakan 1 pertanyaan. Kita tunggu. Yuk. Saya mau bertanya dari kelompok 1. Oke, Kelly, silakan. Oke, untuk kelompok 2, teori perkembangan kan dibagi menjadi teori evolusi dan juga teori revolusi. Apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi perbedaannya apa? Terima kasih.
Kalau menurut kelompok kami, revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, misalnya revolusi politik. Sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat, misalnya peralihan menggunakan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas. Oke. Gimana, Kelly? Oke, baik, sudah dimengerti. Cukup jelas ya? Yang lain juga ya? Mengenai teori perkembangan tadi ya? Karena yang dijelaskan oleh kelompok juga sudah sangat komplit, detail, dan jelas sekali. Oke, aplaus buat kelompok 2. Thank you buat Kelly yang sudah mengajukan pertanyaan. Next, kelompok 3, silahkan. Sudah siap? Ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang, Sermos dan teman-teman. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 ada Ken, Iren, Willy, dan saya sendiri Stanley akan mempresentasikan sebuah topik. Sebuah topik yaitu teori gerakan sosial yang akan dijelaskan oleh Ken dan Iren. Ya, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kami bacakan. Jadi inti teori gerakan sosial dalam perubahan sosial adalah ketidakpuasan terhadap kondisi di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial. Nah, di mana sejumlah besar orang itu mengorganisasikan diri untuk melakukan adanya perubahan sosial. Lanjut contohnya. Di sini kami persiapkan satu contoh, yaitu pada saat ketidakpuasan terhadap Soeharto pada saat Orde Baru mendorong terjadinya gerakan aksi mahasiswa pada tahun 1988 sehingga rezim Soeharto berakhir berganti ke era yang disebut reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Ya, seperti ya, nanti silakan. Oh, langsung sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Satu pertanyaan untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Oke, Mita, silakan. Apakah ada gerakan sosial yang gagal gitu dan gagal menyebabkan perubahan sosial? Yo. Oke, baik. Jadi akan saya coba menjawab. Nah, jadi sebelumnya pada saat sesi diskusi dan juga hari-hari sebelumnya kita sudah coba untuk mencari lebih tahu mengenai gerakan sosial dan kita sudah mencoba mencari tahu apakah ada kasus yang berhasil dan juga tidak berhasil. Nah, di sini kita tidak menemukan contoh dari gerakan sosial yang gagal menyebabkan perubahan sosial. Terima kasih. Oke, gimana Mita? Ya, sudah. Cukup? Atau kelompok atau teman dari satu kelompok ini mau memberikan jawaban tambahan atau cukup? Cukup. Mungkin dari kelompok kami sudah cukup, Sir. Cukup. Oke, thank you. Applause buat kelompok Stanley dan kawan-kawan. Thank you, Mita. Oke, the last presentation from the last group. Please welcome. Oke, selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 4, ada saya dari JSM, dan juga Regan akan mempresentasikan tentang teori modernisasi. Oke. Jadi modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional atau sederhana ke arah yang lebih maju, meningkat, dan canggih. Modernisasi juga merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Dengan modernisasi ini bisa menjadikan perubahan negara-negara berkembang untuk mengikuti kemajuan dari negara-negara maju. Lalu untuk contohnya, kami ada 2 contoh. Yang pertama adalah perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern.
pasar tradisional tuh berlangsung secara konvensional dan bagi sebagian orang dianggap kurang nyaman. Maka dibuatlah pasar modern yang dianggap nyaman dan segala pelayanan terbaik dan sentuhan teknologi. Kemudian berkembang lagi dengan adanya e-commerce, kayak situs belanja online sekarang. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah proses memasak nasi. Yang sebelumnya kita memasak nasi dengan dandang atau manual, tetapi cara ini disebut kurang efektif dan membuang banyak waktu. Maka dari itu sekarang kita menggunakan magic jar yang lebih otomatis dan menggunakan listrik dan juga lebih menghemat waktu. Oke. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, Kak. Oke, silahkan satu pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 2 memiliki pertanyaan. Silakan Andrew. Apakah modernisasi dapat mengancam nilai-nilai kearifan di budaya lokal seperti itu? Ya, menurut kelompok kami, modernisasi ini bisa mengancam, ada dampak buruknya terhadap budaya kita, tetapi ada juga caranya. Karena modernisasi ini membuat budaya asing menjadi kebiasaan. Namun hal tersebut dapat dicegah melalui aksi konkret pelestarian budaya melalui upaya pengembangan tradisi dan modernisasi. Salah satu contoh nyatanya adalah Jepang. Negara Jepang telah berhasil menjadi negara modern dengan teknologi canggih dan ketersediaan segala teknologi yang futuristik. Namun di balik itu, Jepang masih menjunjung nilai tradisi, alat dan budaya yang begitu kental. Oke. Mantap menjawab. jawabannya. Bagaimana Andrew? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Oke. Thank you semuanya. Kita beri applause buat kalian semuanya. Oke. Ini nggak kerasa sudah jam 2 lebih dan memang tadi kita mulainya agak mundur mengingat ada trouble di Zoom ya. Jadi tadi kita startnya juga mundur kurang lebih berapa ya? 5 menitan lebih ya. Oke, ya wes. Sebelum kita akhiri, yuk kita simpulkan bareng-bareng kegiatan diskusi kita tadi seperti apa ya. Kita sudah membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Ada teori apa saja tadi, Panamita? Teori ada yang punyamu teori apa? Modernisasi. Teori modernisasi. Ada apa lagi? Lalu ada teori siklus. Terus? Teori perkembangan sama teori perkembangan sosial. Oke, thank you Mita. Nah, ada 4 teori yang sudah kita bahas. Kalau teori siklus tadi apa ya, Kelly? Intinya? Teori siklus itu intinya teori menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai mati dan juga berkaitan dengan perkembangan-perkembangan. Berkaitan dengan perkembangan dan sehingga bisa diarahkan tujuannya sehingga perubahan itu ibaratnya hanya perputaran dan perulang-ulangan saja ya, teori siklus itu ya. Oke, thank you Kelly. Kalau teori perkembangan apa ya Angel? Teori yang mengarahkan pada tujuan tertentu. Mengarah kepada tujuan tertentu. Oke. Contohnya apa? Tadi? Ada yang evolusi, ada yang revolusi. Oh, ada evolusi, ada revolusi. Oke, baiklah. Terus kalau teori gerakan sosial, Iren? Inti dari teori itu apa? Intinya adalah teori itu di mana orang-orang mengorganisasikan diri mereka untuk melakukan perubahan sosial karena adanya rasa tidak puas atau rasa yang kurang nyaman mungkin di mereka. Oke. Terakhir, teori modernisasi. Siapa ini yang mau bantu untuk buat kesimpulan? Mita ya? Oh, Mita. Oke, silakan Mita. Nah, kalau teori modernisasi itu intinya perubahan dari cara-cara tradisional ke arah yang lebih maju, meningkat atau canggih. Oh, meningkat canggih ke arah yang tradisional, canggih. Oke, benar semua apa yang sudah kalian sampaikan tadi mengenai inti dari teori-teori di perubahan sosial. Penegasan saja, penguatan saja bahwasanya teori siklus intinya adalah bahwasanya perubahan itu sifatnya adalah pengulangan. Ya, siklus spiral seperti itu, sehingga apa yang terjadi sekarang bisa jadi ini pernah viral, pernah populer di tahun-tahun sebelumnya,
sehingga sifatnya hanya pengulangan saja. Maka dikatakan teori siklus. Teori perkembangan berarti adalah sebuah perubahan sosial yang dapat diarahkan nih tujuannya mau seperti apa. Itu dari masyarakat yang tradisional, kemudian lama-kelamaan semakin masyarakat modern dan terus modern. Itu yang tradisional. Kalau teori gerakan sosial mengatakan bahwa perubahan sosial itu berasal dari kekecewaan nih terhadap satu kondisi yang ada. Nah, dari kekecewaan tersebut, maka secara kolektif, secara kolektif mendorong sekelompok orang untuk melakukan sebuah gerakan. Oke, sehingga gerakan itulah yang nantinya dapat melahirkan perubahan sosial. Terakhir, teori modernisasi mengatakan bahwa teori tersebut perubahan sosial itu identik dengan perubahan negara terbelakang atau negara kurang maju yang harus mengikuti nih gaya-gaya perubahan, gaya-gaya kemajuan yang sudah dilakukan oleh negara-negara industri di barat atau negara-negara maju sebelumnya. Jadi kita kayaknya harus jeplak gitu loh. Harus mengikuti, harus menduplikat kemajuan di negara-negara maju. Mungkin itu yang kita bahas hari ini. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah kita bahas? Tidak ada? Tidak ada. Ya, jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi persiapkan materinya, persiapkan diri kalian untuk baca-baca terlebih dahulu materi yang ada ya. Oke, baiklah Nak, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini luar biasa. Diskusi berjalan dengan baik dan presentasi pun luar biasa, itu juga cukup berjalan dengan baik. Yuk kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan pembacaan doa karena sudah di sesi terakhir. Silakan kelas presiden untuk lead prayer. Dan mohon untuk menyalakan kameranya. Mulai. Yuk, berdoa. Andamayam Buddhasa Bhagavato Pupabhaga Namakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Sabe sata bawantu sukitata, may all beings be happy. Sadu, sadu, sadu. Oke, amin, amin. Sadu, sadu, sadu. Thank you, terima kasih. Bye-bye. Thank you, Bye, thank you. Yo, thank you. Thank you everyone. Bye-bye.